didaftar secara virtual, juga diverifikasi secara virtual, dan disahkan juga secara virtual. Itu sebabnya kami ini percaya bahwa krisis itu peluang. Dan kami percaya bahwa salah satu transformasi paling penting akibat pandemi ini adalah seluruh negara di dunia ini dipaksa untuk membangun infrastruktur digitalnya. Tidak terkecuali partai politik. Karena itu sejak awal kami sangat concern sekali untuk membangun infrastruktur digital kami di Partai Gelora. Tentu saja dengan tetap mempercayai fakta yang paling keras dalam politik, bahwa ya politik itu pada akhirnya adalah pemilu, dan pemilu itu ujungnya adalah TPS. Karena itu kami juga terus membangun jaringan teritorial kami dan memperbanyak jumlah kader. Dan alhamdulillah saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa satu hari sebelum Ramadan yang lalu kami melakukan selebrasi perayaan untuk rekrutmen 100.000 anggota. Tapi hari ini jumlah kader kami sudah naik menjadi 163.000 anggota. Ceritanya, jadi sekarang kita bisa mengontrol perkembangan anggota kami di sini secara real time, seperti kita menonton angka-angka di bursa. Alhamdulillah. Jadi ini satu kombinasi kemampuan digital dan teritorial. Dan kira ini satu eksperimen yang kita uji coba, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala eksperimen ini menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang luar biasa. Mudah-mudahan tentu juga dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia dan doa teman-teman media semuanya, angka rekrutmen ini bisa mencapai 1 juta pada bulan Oktober yang akan datang, insya Allah. Ini mumpung kita di 10 hari terakhir Ramadan ya, mudah-mudahan doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap juga insya Allah bahwa seluruh persyaratan verifikasi KPU tahun depan untuk partai politik peserta pemilu sudah bisa kami selesaikan tahun ini cepat, sehingga waktu verifikasinya datang, kita tidak tahu nanti akan ada verifikasi faktual atau enggak ya, dengan melihat situasi pandemi sekarang ya. Tapi insya Allah kita sedang menyiapkan langkah kita ke sana semuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ditempa oleh pengalaman politik yang berat dalam 20 tahun terakhir ini dari hidup saya. Dan ini membuat saya percaya bahwa modal utama kita semuanya sebagai pemimpin politik dan juga sebagai bangsa, kalau kita ingin maju, adalah kepercayaan yang tidak pernah diselipi oleh keraguan bahwa krisis itu adalah peluang. Kita akan menyaksikan bahwa pandemi ini telah menjadi ajang perlombaan untuk menunjukkan kemampuan teknologi bangsa-bangsa di dunia ini, terutama misalnya dalam isu vaksin. Menyakitkan sekali bagi kita sebagai bangsa Indonesia ini bahwa vaksin ini, virus ini datangnya bukan dari negara kita, tapi kita ikut menjadi korbannya. Yang lebih menyakitkan lagi setelah itu adalah bahwa kita ikut menjadi konsumen vaksin dari virus yang tidak berasal dari negara kita. Jadi sudah jadi korban, habis itu jadi konsumen. Ini fakta yang menyakitkan bagi kita sebagai bangsa. Tapi seharusnya dari sini kita membangun satu kesadaran baru bahwa memang tidak enak dalam percaturan global itu kalau kita ada di kasta kelima, ada di
kasta kita itu kasta yang rendah dalam pergaulan internasional. Itu tidak enak. Akhirnya kita selalu jadi korban, setelah itu jadi konsumen. Itu sebabnya dengan tekad mengubah krisis ini menjadi peluang, saya percaya bahwa cita-cita menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia itu bukan hanya bisa, tapi seharusnya menjadi kewajiban sejarah kita sebagai bangsa besar di dunia. Kesadaran bahwa menjadikan Indonesia 5 besar inilah yang terus-menerus kita gaungkan, kami gaungkan di Partai Gelora ini di seluruh daerah. Saya yakin betul bahwa jarak antara situasi kita saat ini dengan cita-cita 5 besar dunia itu jauh, tapi bisa ditempuh insya Allah. Tapi bisa kita tempuh, dan kita tidak perlu mengulangi pengalaman bangsa-bangsa lain yang mencapai kemajuan dalam waktu yang lama dengan konflik yang berdarah-darah. Kita bisa belajar lebih cepat dan memilih jalan tol yang lebih cepat dengan mengkonsolidasi seluruh kekuatan kita. Insya Allah kita bisa sampai ke sana. Karena itu nilai utama yang kita sebarkan di Partai Gelora ini adalah nilai kolaborasi. Karena menurut saya inilah nilai yang paling kuat yang diwariskan, yang kita sarikan dari Pancasila. Pancasila ini adalah platform kehidupan berbangsa yang menyatukan seluruh kelompok yang ada di Indonesia, membuat mereka berbeda-beda tapi bisa bekerja sama. Dan karena itu semangat utama dari platform kebangsaan ini pada dasarnya adalah nilai kolaborasi. Jadi kalau kita ingin mencapai cita-cita besar 5 besar dunia itu, insya Allah dengan nilai dasar kolaborasi ini saya percaya bahwa kemampuan kita secara keseluruhan sebagai bangsa memadai untuk sampai ke sana. Dan pandemi ini cukuplah menjadi cambuk bagi kita bahwa tidak enak menjadi korban, tidak enak menjadi konsumen pada waktu yang sama. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman media bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman di Partai Gelora, khususnya karena kami di sini sudah punya media center, letaknya juga di tengah kota, terjangkau bagi teman-teman wartawan DPR. Ini juga dekat sini ya, dekat sini, dekat sekali. Jadi kalau tidak ada berita di sana, datang di sini aja. Insya Allah di sini banyak berita. Dan kita juga buat suasananya supaya lebih santai, karena kami yakin teman-teman wartawan, teman-teman media di sini, karena ini kerja kreativitas ya, perlu suasana yang nyaman untuk bisa berkreasi secara lebih baik. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.